Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balik lagi ke channel aku, Hera Hardianti. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian persoalan anak tantrum. Nah, di sini pasti banyak banget ibu-ibu yang mengalami tentang tantrum ini. Nah, apa sih tantrum itu? Apa penyebabnya? Dan gimana cara kita mengatasinya? Sebelum kalian lihat video ini, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, coba sekarang kalian subscribe dulu biar aku tambah semangat membuat konten yang edukatif bagi kalian semua. Oke? Nah, sering banget kan di sekitar kita temui anak-anak, anak kecil atau toddler lah, umuran 3 bahkan 2 tahun, 2-5 tahun gitulah ya. Di mall, bisa jadi kayak di pasar, anak yang nangis, meraung-raung, guling-guling di lantai, nggak memperdulikan orang di sekitarnya. Kemudian, apa sih tantrum itu? Nah, jadi tantrum itu adalah luapan emosi anak. Jadi anak itu meluapkan apa yang ia rasakan itu dengan menangis, teriak-teriak, berguling-guling, bahkan bisa menyakiti dirinya sendiri dan juga orang di sekitarnya. Nah, kemudian setelah kita tahu apa sih tantrum itu, kemudian kita lanjut lagi, apa sih kira-kira penyebabnya kok bisa anak kecil nangis nggak karu-karuan kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya penyebab dari tantrum ini sendiri adalah, dari yang aku baca-baca, penyebab tantrum itu adalah keterbatasan kemampuan bahasa anak, sehingga dia itu cuman bisa meluapkannya dengan emosi, dengan berguling-guling dan sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian sekarang kita tahu apa itu tantrum, penyebabnya, dan gimana nih cara kita sebagai orang tua mengatasi anak yang udah terlanjur tantrum atau yang bahasa awamnya tuh ngamuk gitulah ya. Sebenarnya tantrum ini tuh normal loh. Tantrum itu normal bagi anak usia 3-5 tahun. Jadi bagaimana cara kita sebagai orang tua menangani anak yang udah terlanjur tantrum nih? Yang pertama adalah kita harus tetap tenang. Jadi di sini dibutuhkan orang tua atau siapapun orang dewasa yang sedang bersama anak, dibutuhkan untuk tetap tenang. Karena kalau kita tenang, kita akan tahu nih harus berpikir jernih, harus kita apakan ini anak yang sedang tantrum. Kemudian yang kedua adalah kita abaikan dulu anak. Jadi ketika dia sedang menangis, dia sedang meluapkan emosinya, ya udah kita biarkan dulu, kita abaikan dulu, tapi dengan catatan tetap kita awasi, tetap kita waspadai, jangan sampai dia menyakiti diri sendiri dan juga merugikan orang lain ataupun yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita cari tahu dulu nih penyebab awalnya. Biasanya kan kita tahu nih yang bersama anak, misalkan lagi main, misalkan kita lagi di tempat toko mainan, anak mau mainan dan kita nggak kasih gitu kan, terus dia tantrum nih, dia nangis-nangis, teriak-teriak, guling-guling segala macam. Nah, itu artinya kita tahu kan apa penyebab awal dari anak ini tantrum, yaitu mau mainan tadi. Ya udah, kita udah tahu, jadi kita lebih bisa mengawasi dan kita tahu cara penanganannya gimana, karena kita tahu tadi di awal anak ini tantrumnya karena apa. Nah, kemudian yang keempat, setelah kita lihat anak ini lebih tenang, emosinya sudah diluapkannya, barulah kita dekati anak ini, kita dekati anak kita, terus kita peluk, kemudian kita validasi perasaannya. Kita bahasa ibu dan anak aja, kita tanya, tadi sedih ya, atau tadi kenapa? Setelah kita validasi, dia juga udah lebih tenang, kemudian kita bisa kasih dia tuh pengertian ataupun nasihat. Nah, misalkan tadi contohnya dia karena mau beli mainan tapi nggak kita suruh, kita kasih pengertian kalau misalkan tadi mainan itu adek udah ada di rumah, atau kalau misalkan memang mainan itu nggak dibeliin, bisa kita bilang kayak nanti kita nabung dulu ya, nanti kalau uangnya udah cukup kita beli lagi. Nah, yang seperti itu kan anak biasanya lebih bisa mengerti. Tips yang kelima ataupun yang terakhir adalah alihkan perhatian anak.
Nah, setelah kita tadi validasi perasaannya, kita kasih pengertian, kita bisa alihkan perhatian anak. Atau tadi dia lagi lihat mainan, setelah dia tenang, kita alihkan perhatiannya ke, tadi bunda lihat ini loh, lihat badut atau lihat apa, mau lihat nggak? Nah, yang kayak gitu kita alihkan emosi anak gitu. Jangan sampai dia inget-inget lagi yang tadi, dan jadi anak tuh udah lupa. Nah, jadi biasanya sih yang simpelnya kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah tadi aku kasih tips ke kalian gimana cara mengatasinya, nah aku juga punya tips apa aja yang harus bunda-bunda atau orang tua di sini harus hindari ketika anak sedang tantrum ataupun sedang mengamuk. Jadi tips yang pertama adalah terlalu memberikan perhatian kepada anak. Contohnya kayak gini nih, anak sedang tantrum, sedang meluapkan emosinya, kita yang adek kenapa, sini yuk sama bunda yuk. Nah, biasanya tuh yang kayak gitu nggak bakalan mempan, anak pasti bakal tambah kejer nangisnya, tambah guling-guling, tambah teriak-teriak nggak karuan kayak gitu. Nah, lebih baik jangan dilakukan ya. Yang kedua adalah mencoba menghibur anak. Nah, seperti yang kayak yang pertama tadi, kita anak sedang mengamuk nih, sedang meluapkan emosi, kita mencoba hibur dia nih kan, kayak kita beli es krim yuk, kita main ini yuk, kita kesini yuk. Nah, biasanya kalau kayak gitu juga nggak bakal mempan, karena anak itu sedang dalam keadaan emosi, meluapkan emosinya. Yang ketiga adalah memberikan apa yang menjadi tuntutan anak. Nah, jadi misalkan ini case-nya anak mau mainan tadi, karena kita udah pusing, anak teriak-teriak, nangis, malu dilihatin orang sekitar, anak guling-guling di lantai. Jadi ya udahlah, kita kasih aja nih ya, bunda beliin mainannya, nggak gitu kan. Nah, sebenarnya itu tuh nggak baik untuk anak yang sedang tantrum. Jadi takutnya si anak ini menjadikan tantrum itu senjata. Kalau aku mau sesuatu hal nggak dikasih, aku bakal nangis, aku bakal guling-guling, dan aku bakal teriak-teriak segala macamnya. Nah, itulah makanya kalau anak sedang tantrum jangan dikasih apa yang dia mau. Terus kemudian tidak tegas kepada anak. Jadi yang pertama kita bilang no, nggak boleh. Anak nangis segala macamnya, terus ya udah nih kita kasih apa yang dia mau. Nah, itu tuh nggak baik ya, karena kita udah tahu yang baik ataupun tidak untuk dia. Jadi jangan dikendalikan oleh anak, kita yang mengendalikan anak, kita harus tegas. Itu dia tadi tips dan hal yang tidak boleh kita lakukan ketika anak tantrum. Nah, semoga info dan penjelasan aku, sharing aku kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian share ke semua media sosial kalian agar bunda-bunda di rumah, orang tua di rumah yang anaknya sedang mengalami fase ini bisa menangani fase tantrum ini dengan baik. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.